Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Wildan ya. Tak terasa sudah cukup lama saya tidak berbagi informasi dan tips. Nah, mumpung ini ada info yang lagi hits ya, yang lagi viral terkait verval ijazah, maka akan saya mencoba menjelaskan apa sih itu verval ijazah pada teman-teman sobat data semua. Nah, verval ijazah ini ya kurang lebih baru 3 hari 4 hari lah baru terbit di Info GTK ya, baru muncul menunya di Info GTK. Apa saja itu? Mari kami jelaskan. Nah, verval ijazah yang pasti harus dilakukan oleh masing-masing guru ya, masing-masing GTK, yaitu yang pasti yang sudah terdaftar di Dapodik dan statusnya induk. Contohnya ini siapa saja yang bisa melakukan verval ijazah. Yang pertama, yang pasti jenis PTK-nya, jenis PTK di Dapodik ya. Jadi teman-teman sebelum mengecek Info GTK, sebaiknya cek dulu jenis PTK di Dapodik. Pastikan jenis PTK-nya adalah guru atau kepala sekolah. Jadi selain guru dan kepala sekolah, itu ketika cek di Info GTK tidak akan muncul menu cek validasi ijazah. Yang kedua, berstatus non PNS. Kalau berstatus PNS juga tidak akan muncul verval ijazah. Status non PNS sudah betul, tapi di kolom isian NIP ya, kolom isian NIP di Dapodik juga, kalau ada isinya itu juga tidak akan muncul verval ijazah. Jadi sekali lagi, sebelum mengecek Info GTK terkait verval ijazah, sebaiknya cek dulu isian data di Dapodik. Berikutnya adalah status penugasan induk ya. Kalau non induk ya nggak usah cek Info GTK karena yang pasti tidak akan muncul datanya. Yang berikutnya, minimal pendidikan S1 ya, sudah S1 dan datanya data S1-nya sudah dimasukkan pada data riwayat pendidikan formal. Tapi jadi kalau belum dimasukkan juga nanti dicek di Info GTK juga tidak akan muncul verval ijazah. Nah, kriteria S1. Nah, terkait kriteria S1, jadi kalau teman-teman S1-nya non keguruan ya, sebaiknya ya juga tidak perlu verval ijazah karena nanti juga tidak ya kurang berguna ya, karena nanti terkait data verval ijazah itu yang pasti difokuskan bagi teman-teman guru dan kepala sekolah yang ijazahnya S1 dan linear dengan keguruan. Selanjutnya, nah, sebelum melakukan verval ijazah, sebaiknya teman-teman menyiapkan ijazah. Kalau tidak menyiapkan ijazah, nanti dikhawatirkan bingung cara vervalnya gimana, datanya gimana. Nah, makanya tadi dijelaskan bahwa sebaiknya yang melakukan verval ijazah adalah masing-masing GTK. Kenapa? Ya karena GTK tersebut yang tahu lulusan dari mana, universitasnya mana, program studinya apa, fakultasnya apa, terus NIM-nya berapa, yang tahu ya GTK tersebut, bukan operator ya. Nah, ini sebelum mengecek kelulusan di Info GTK ya terkait verval ijazah, sebaiknya cek dulu data kelulusan Anda. Kurang lebih ini alamatnya ada di forlab.ristekdikti.go.id/mahasiswa. Yang kedua pddikti.kemdikbud.go.id, yang ketiga ijazah.kemdikbud.go.id. Nah, silakan dicek di salah satu laman itu supaya nanti ketika mau mengecek di verval ijazah ya, saya yakin kalau ketemu di data ini ya, di laman ini pasti di portal cek ijazah pasti nama kampusnya ketemu. Karena kalau ketika cek di portal verval ijazah nama kampusnya tidak ketemu ya, itu yang perlu dipertanyakan, kampusnya terdaftar enggak, atau mungkin ketika cek berdasarkan pencarian NIM atau nama mahasiswa tidak ketemu, juga dipertanyakan dulu kuliahnya atau ijazahnya legal enggak. Nah,
Nah, itu juga seharusnya dicek di sini dulu ya. Ini yang halaman Forlab Ristek Dikti, dan yang ini PD Dikti Kemdikbud ini juga sama. Nanti di explore aja, di explore sendiri ya, isinya seperti apa. Nah, ini untuk mengecek keaslian ijazah terdaftar atau tidak di 3 portal ini ya. Sebaiknya dicek dulu. Kalau sudah ketemu, nah baru bisa ngecek di Info GTK. Nah, untuk mengecek data Info GTK atau cek data verbal ijazah, bagi teman-teman yang belum bisa login ke Info GTK langsung, bisa melakukan atau mengecek melalui laman PTK Datadik, ptk.datadik.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing GTK yang terdaftar di Dapodik. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan akun tersebut? Nah, silahkan teman-teman GTK, guru dan kepala sekolah yang belum mengetahui akun GTK-nya, silahkan berkoordinasi dengan operator masing-masing satuan pendidikan, karena yang mendaftarkan kan operator di portal SP Datadik. Minta emailnya apa, username-nya apa, dan passwordnya apa. Jadi nanti silakan buka alamat ini, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, saya sarankan ketika membuka portal ptk.datadik.kemdikbud.go.id menggunakan browser Google Chrome ya, supaya bisa tampil maksimal. Karena saya beberapa browser ya, yang paling maksimal adalah Google Chrome. Pilih login menggunakan SSO, ini diklik aja. Nanti tampilannya seperti ini. Di sini judulnya autentifikasi pengguna PTK Dapodik. Nah, nanti silakan masukkan username. Username itu adalah email dan password GTK. Setelah itu klik masuk. Setelah masuk, teman-teman nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mencari link info GTK, silahkan pilih menu biodata. Biodata ini diklik. Setelah diklik, di bagian identitas paling bawah, di bawah sendiri ya, di scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada info GTK. Buka info GTK ini, diklik saja. Nah, jadi selain lewat portal Info GTK langsung, kalau username dan passwordnya tidak terdaftar, cara yang kedua adalah melalui portal PTK Datadik ini. Malah lebih gampang, kalau menurut saya lebih gampang lewat portal PTK Datadik. Pilih biodata. Nah, ini selanjutnya diklik buka Info GTK. Setelah diklik buka Info GTK, nanti kalau isian di Dapodiknya benar, isiannya apa saja ya tadi, jenis PTK-nya guru atau kepala sekolah, terus statusnya induk, terus lagi apa tadi, riwayat pendidikan formalnya S1 dan sudah dimasukkan di Dapodik. Nah, nanti di portal Info GTK akan muncul seperti ini ya. Non PNS ya, hanya untuk non PNS akan muncul seperti ini. Nah, silahkan diklik saja di sini. Klik ini untuk verbal ijazah. Sebelum itu, nah ini sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan seleksi P3K, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan data link sebagai berikut. Catatannya ini jelas. Verbal ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bukan oleh operator sekolah. Kenapa harus dilakukan oleh guru? Ya alasannya tadi, karena yang tahu persis kampusnya mana, lulusan dari program studi apa, fakultas apa, dengan NIM berapa adalah GTK yang bersangkutan, bukan operator. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ketika salah dalam melakukan pemilihan program studi, terus fakultas, terus disubmit ya, disimpan maksudnya, itu data tersebut yang sudah di verbal itu tidak bisa diedit lagi. Nah, kalau tidak bisa diperbaiki, artinya apa ya? Harusnya yang verbal itu yang masing-masing GTK, supaya ya menjadi tanggung jawab masing-masing GTK, bukan operator. Itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama tentu saja ini, karena yang tahu persis adalah GTK yang bersangkutan.
diklik ini ya, klik ini untuk verbal ijazah, diklik saja. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini, akan muncul tab baru sebelah kanan tentunya. Nah, ini teman-teman bisa melihat biodata. Di sini ada nama, sekolahnya di mana, NPSN sekolahnya berapa, dan di bawahnya ada riwayat mengajar, tahun pelajarannya berapa saja yang sudah aktif terdata di Dapodik. Kok hanya muncul sampai dengan tahun 2012 ya, karena Dapodik rilis pertama kali itu ya kurang lebih tahun pelajaran 2012-2013. Jadi tidak mulai dari awal mengajar yang sebelum tahun 2012. Nah, ini adalah tahun periodik atau riwayat mengajar pada Dapodik akan muncul di sini semua. Selanjutnya, nah di bagian sebelah kanan nanti teman-teman akan diminta mencari yang pertama, nama perguruan tingginya, nanti dicari di sini ya. Yang kedua, menentukan fakultas, fakultasnya apa. Yang ketiga, prodinya apa. Dan yang keempat, memasukkan NIM. Kalau sudah dipilih semua dan sesuai dengan data di ijazah, silakan diklik cek. Nah, setelah diklik cek, nanti akan keluar data Anda. Apakah ketika diklik cek NIM-nya keluar nama Anda atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai, silakan nanti akan muncul menu simpan. Ingat, tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah tersimpan, maka datanya akan direkod oleh sistem dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kalau ada kasus seperti itu ya sebaiknya yang melakukan verbal adalah masing-masing GTK, atau misal nih dilakukan oleh operator dan didampingi oleh GTK yang bersangkutan. Jangan di verbal sendiri. Istilahnya operator jangan melakukan verbal sendiri tanpa didampingi oleh GTK yang bersangkutan. Dan sebaiknya ya lebih baik memang dilakukan oleh guru yang bersangkutan atau GTK yang bersangkutan. Itu kalau sudah sesuai, silakan disimpan. Nah, misalnya ketika memasukkan NIM kok tiba-tiba namanya yang muncul nama orang lain. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Apakah memang dulu kuliahnya di situ atau tidak? Jangan-jangan pemilihan pemilihan kampusnya salah, pemilihan perguruan tingginya salah, fakultasnya salah, prodinya salah. Itu yang perlu dicek kembali. Nah, kalau sudah disimpan, nanti akan tersimpan di portal Info GTK atau di servernya sendiri sebenarnya, tapi di-linkkan dengan Info GTK. Untuk mengeceknya, misalnya mau ngecek kembali datanya yang kemarin yang sudah di verbal di mana, tampilan seperti apa, bisa dicek di Info GTK di sebelah kanan di bagian bawah identitas ya, sebelah kanan. Nanti di bagian riwayat pendidikan formal ini nanti ada link atau menu baru, cek hasil validasi. Ini diklik saja. Ketika diklik, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Contohnya ini ya. Nah, namanya PTK-nya siapa, di mana, riwayat mengajarnya, dan data sudah di verbal pada tanggal ini ya. Tanggal ini pukul 4. Nah, kalau pukul ini ya kemungkinan ya memang ini sudah di verbal oleh GTK yang bersangkutan. Nanti ada nama pada ijazah siapa, nomor ijazahnya berapa, NIM-nya berapa, nama perguruan tingginya apa, prodinya apa, tanggal masuk. Nah, tanggal masuknya tidak sesuai, abaikan ini, nggak masalah ya. Tanggal masuknya tahun 70 padahal tahun 70 belum lahir misalnya, ya dibiarkan saja. Yang pasti tahun lulusnya adalah ini ya. Kalau tanggal masuk mungkin banyak yang tidak sesuai, tapi kalau tahun lulus itu pasti sesuai dengan data di ijazah. Itu terkait data verbal ijazah. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait verbal ijazah. Nah, poin-poin pentingnya apa? Ya tadi, yang pertama ini, verbalnya dilakukan oleh masing-masing GTK. Ingat, dilakukan oleh masing-masing GTK karena yang tahu persis adalah GTK yang bersangkutan. Kalaupun dilakukan oleh operator, sebaiknya didampingi oleh GTK yang bersangkutan. Kriterianya apa? Ini jenis PTK-nya adalah guru dan kepala sekolah, non PNS, penugasannya induk, minimal S1 linear, karena kalau tidak linear juga tidak begitu berfungsi nanti di
di kemudian hari. Nah, itu sedikit penjelasan terkait verbal ijazah. Semoga bisa bermanfaat, dan yang paling penting lagi, minta tolong di like, share, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.